Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia, pada Januari warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah ada satu kejadian. Ya. Penyebaran virus corona atau COVID-19 terus meluas. Hingga Rabu 8 April 2020, ratusan negara telah melaporkan adanya kasus infeksi virus corona. Dilansir dari gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 telah mencapai 1.400.000 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Satrio Nolong menilai lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Ia mengaku mengungkap data gabungan dari Kementerian dan BP Jam Sostek di Kementerian Kerja berdasarkan data terdapat 212.000 pekerja dari sektor formal. Kemudian pekerja formal yang dirumahkan sebanyak konfirmasi kasus COVID-19 positif ditemukan 847 orang, sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Saya jenuh kuliah online, tidak bertemu dengan teman-teman. Saya rindu berangkat kuliah subuh karena harus mengejar kelas pagi. Jajan gorengan pinggir jalan, duduk-duduk di masjid, rindu lari menaiki tangga ke lantai 3, dan yang paling aku rindu, suasana kelas yang begitu ramai dan hangat. Ternyata aku bosan juga ya rebahan. rebahan. Aku bosan melakukan aktivitas, memasak, mencuci piring, menyiram tanaman, nonton drakor, bermain game, bahkan chattingan teleponan pun aku udah bosan sekali. Segala aktivitas yang tadinya membuat saya senang berubah menjadi sesuatu hal yang membosankan. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku bisa menciptakan sebuah karya? Aku tertinggal jauh oleh teman-temanku. Mungkin karena aku tidak bisa memanfaatkan waktu dan sibuk berleha-leha. Apa ya yang bisa aku lakukan? Apakah aku bisa mengisi banyak waktu yang luang ini dengan membuat suatu karya? Tapi apa karya yang aku bisa buat? Oh iya, satu-satunya karya yang bisa aku buat menjadi diri sendiri ini menulis puisi dan membacanya. Aku nyoba
masa pandemi seperti ini, masyarakat diperah siang dan malam untuk mendapatkan butiran cuan. Sungguh mengancam ketenangan. Banyak suara digorok penguasa, mata-mata rakyat dicongkel penguasa, memaksa kita melihat dengan baik-baik saja. Meleleh menjadi lahar yang mematikan. Kupejamkan mataku, kupanjangkan hayalanku. Pak Bupati, apakah ini yang kau sebut nyaman dan sejahtera? Corona membobok kematian, menyorot ketidakadilan. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus berkreativitas, berproduktivitas tanpa batas, menjadi manusia yang berkualitas. Kebahagiaan bukan hanya uang, kegagahan bukan hanya harta dan tahta, keberhasilan bukan hanya jabatan, dan kesuksesan bukan hanya bermimpi. Junjung tinggi kemanusiaan, bongkar semua gagasan, ikuti semua kesuksesan, dan raihlah kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti kita tahu bahwa tahun ini dunia masih dilanda pandemi. Kita semua tahu pada masa pandemi ini sangat sulit bagi kita melakukan aktivitas. Namun demikian mudah-mudahan ada kreativitas untuk mengatasi itu. Para pedagang kehilangan peluang untuk berjualan secara langsung. Untuk itu memerlukan teknologi. Pembelajaran tatap muka itu pun susah dilakukan. Para pekerja tidak bisa bekerja karena dalam kondisi yang harus memenuhi protokol COVID-19. Semua aktivitas harus di rumah saja. Itulah fenomena pandemi hingga saat ini. Dengan adanya BI, saya harapkan mahasiswa dapat menuangkan segala kreativitasnya untuk menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.